Elshinta News and Talk. Pendengar, peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 pada 25 April lalu menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan otonomi daerah dalam mengatur kepentingan wilayahnya sendiri di Indonesia. Bagaimana sebenarnya kewenangan daerah dalam mengatur wilayahnya saat ini? Benarkah masih ada intervensi pemerintah pusat? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah yang juga mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015, Agustin Terasnarang. Elshinta News and Talk. Selamat sore, Pak Terasnarang. Selamat sore, Mbak Silvi. Salam sehat, salam sukses. Salam sehat selalu ya Pak ya. Ya, Pak, sejak implementasi otonomi daerah, bagaimana Pak Terasnarang melihat perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh Pemda ya dalam mengelola kekayaan alam dan sumber daya di daerahnya masing-masing, Pak Terasnarang? Ya, baik, terima kasih Mbak Silvi. Kalau boleh secara jujur saya katakan dalam kapasitas saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yaitu yang merupakan wakil daerah, melihat bahwa berkenaan dengan masalah otonomi daerah ini belum dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi dalam rangka untuk memperingati Hari Otonomi Daerah ini, tentu perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa pemikiran, beberapa masukan yang tentu ini dilandasi pada keinginan kita bersama. Karena sebagaimana kita ketahui Mbak Silvi, pada saat kita melakukan dimulainya era reformasi, salah satu yang menjadi tuntutan masyarakat itu tiada lain adalah berkenaan dengan otonomi daerah. Karena kita tahu betul bahwa masalah otonomi daerah ini pada saat zaman yang lalu sebelum reformasi terjadi sentralistis, di mana segala kewenangan itu berada di pusat. Nah, kemudian tentu ini tidak merupakan suatu perwujud nyataan dari semangat negara kesatuan kita. Karena negara kesatuan kita ini, NKRI ini dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi-provinsi itu juga dibagi atas kabupaten kota, dan kabupaten kota itu terbagi habis oleh kecamatan-kecamatan, dan yang paling bawah terbagi habis dengan adanya desa dan kelurahan. Nah, kalau kita mengacu pada undang-undang kita, jelas di situ dikatakan bahwa pemerintahan kita ini, kendati pun kita ada pusat, ada daerah, itu bukanlah berarti sentralistis. Karena sudah ada pelimpahan kewenangan kepada daerah dan juga ada pembagian keuangan. Dan Undang-Undang Dasar 45 kita pun juga sudah memberikan batasan bahwa ada kewenangan yang tidak bisa dibagi. Yaitu ada beberapa, ya misalnya tentang pertahanan, tentang keamanan, kemudian tentang politik luar negeri, tentang peradilan atau justisi, tentang agama, dan terakhir tentang keuangan. Nah, kewenangan-kewenangan itu memang adalah kewenangan sepenuhnya dari pusat. Tetapi yang lain itu diberikan kewenangan kepada daerah. Nah, itulah yang kita katakan sebagai semangat otonomi daerah. Karena apa? Karena semangat otonomi daerah itu tiada lain adalah di dalam rangka untuk mengatur agar kiranya di daerah itu betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan kemudian di situ juga ada peran gubernur. Gubernur tugasnya sebagai wakil pemerintah pusat yang mengatur, mengkoordinir, membina, dan melakukan pengawasan terhadap kabupaten-kabupaten kota, termasuk sampai turun ke bawah, dan kabupaten kota pun juga mengatur mengenai masalah kecamatan, desa, dan kelurahan. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lihat perkembangannya terakhir-terakhir ini kecenderungan adanya semangat sentralistis. Jadi semangat desentralisasi, semangat pembagian kewenangan kepada daerah itu belum kita lihat sebagaimana yang kita harapkan. Dan tentu kita juga paham bahwa ya mungkin berkenaan dengan masalah sumber daya manusia di daerah itu mungkin ya
kurang mumpuni. Nah, tetapi menurut hemat saya disinilah kewajiban dari pemerintah pusat di dalam rangka untuk membantu. Karenanya diperlukan adanya pembinaan, diperlukan adanya pengawasan, sehingga spirit negara kesatuan Republik Indonesia itu betul-betul tercipta. Nah, Hari Otonomi Daerah ini tiada lain adalah di dalam rangka untuk mengingatkan kita bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan kemudian daerah-daerah itu juga mempunyai hak otonomi yang seluas-luasnya, tetapi tetap dalam semangat, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian Mbak Silvi, program-program pemerintah pusat itu juga menjadi program dari pemerintahan yang ada di daerah. Jadi apa yang menjadi program dari presiden kita itu juga menjadi program bagi pemerintahan yang ada di daerah. Nah, di daerah pun juga mempunyai kewenangan untuk memprioritaskan program-program apa saja yang memang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah itu. Sehingga harapan kita bahwa terciptanya kesejahteraan secara merata, terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ini dengan semangat berkeadilan, itu betul-betul terwujud. Jadi sekali lagi Mbak Silvi, semangat negara kesatuan ini dan kemudian berbarengan dengan adanya Hari Otonomi Daerah ini mengingatkan kita kembali bahwa perlunya adanya kolaborasi, perlu adanya pelimpahan kewenangan, perlu adanya pembagian kewenangan yang memang menjadi bagian penting bagi daerah itu. Itu Mbak Silvi sebagai awal dari diskusi kita pada siang hari ini. Soal kewenangan tadi ya Pak Teras ya, bagaimana Pak Teras menilai tingkat kewenangan yang dimiliki oleh daerah saat ini dalam menentukan kebijakan pembangunan terutama nih Pak, di sektor ekonomi dan sosial Pak Teras? Ya itu seperti yang tadi saya katakan. Mengenai masalah ekonomi, ada beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang mengenai mineral dan batu bara, dan kemudian mengenai Undang-Undang Kehutanan. Ada beberapa kewenangan, khususnya mengenai masalah minerba dan di Undang-Undang Cipta Kerja, ada beberapa kewenangan yang didistribusikan kepada daerah sebelum undang-undang itu terbit, sekarang ditarik kembali menjadi kewenangan dari pusat. Nah, hal-hal seperti ini yang tadi saya sampaikan, ya semestinya menurut hemat saya tidak perlu ditarik ke pusat, tetapi diperlukan apa? Diperlukan adanya pembinaan, kemudian diperlukan adanya pengawasan, karena negara kita ini mengenal adanya NSPK, yaitu norma, standar, prosedur dan kriteria. Jadi di daerah itu harus diberikan penjelasan bahwa kendati pun itu adalah kewenangan saudara, tetapi kewenangan itu tetap didasarkan pada norma, tetap di standar didasarkan pada standar prosedur dan kriteria, serta harus ada SOP-nya, standar operating prosedurnya, dan kemudian pemerintah pusat pun juga harus mempunyai semacam data, semacam peta yang menyeluruh. Jadi data peta satu kesatuan republik ini betul-betul harus dimiliki oleh pusat, sehingga adanya satu data di pusat berkenaan dengan masalah pemanfaatan tanah, pemanfaatan sumber daya alam dan lain sebagainya. Itu satu, jangan sampai ada data yang di pusat berbeda dengan yang di daerah. Di daerah menyatakan bahwa itu kewenangan daerah, tapi data di pusat menyatakan bahwa itu kewenangan pusat. Nah, disinilah diperlukan ada istilah kita one map data. Jadi ada data yang memang satu peta yang perlu menjadi pedoman dalam rangka untuk melaksanakan pemerintahan ini. Nah, ini sehingga tidak terjadi kekisruhan di dalam rangka untuk pengembangan masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi, apalagi sekarang ini kan kita memerlukan betul para investor. Nah, investor ini kan tentu mereka menginginkan adanya kepastian hukum. Jangan sampai mereka hari ini
berinvestasi dengan anggaran yang cukup besar, tetapi ternyata pada saat mereka ingin berinvestasi, semangat antara pemerintah pusat dan di pemerintahan daerah itu tidak satu. Jadi welcome, selamat datang di pemerintah pusat bagi investor, tetapi di daerah mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Nah, pola-pola koordinasi yang seperti ini yang menurut hemat saya Mbak Silvi, perlu diperkuat. Sehingga daerah itu juga merasa bahwa ini pekerjaannya mereka, bahwa ini tugas mereka. Jangan sampai ada kesan bahwa daerah itu hanya sebagai penonton. Ya kasihan bagi daerah. Kenapa? Karena tanggung jawabnya itu kan ada di kepala daerah masing-masing tuh. Seperti yang di awal saya katakan, bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini sudah terbagi habis. Ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, ada pemerintah kabupaten kota, sampai dengan pemerintahan desa dan kelurahan yang ada di tingkat bawah. Nah, spirit-spirit itu dalam momentum Hari Otonomi Daerah ini, ayo mari kita bersama-sama untuk bisa melihat apa saja kelebihan kita dan apa saja kekurangan kita. Nah, tentu kekurangan kita ini kita perbaiki, dan ini adalah menjadi tugas bersama bagi kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai tanggung jawab yang sama di dalam rangka untuk kita menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan kesejahteraan pihak-pihak tertentu saja gitu, Mbak Silvi. Nah, itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Bagaimana DPD termasuk Pak Teras Narang ya berperan dalam memperjuangkan kepentingan daerah, khususnya kalau Pak Teras Narang di Kalimantan Tengah ya Pak ya, terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah di sana Pak Teras? Iya, Mbak Silvi, kami sebagai anggota DPD RI Dapil Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah tentu paham betul apa yang menjadi kekuatan bagi daerah kami. Dan di balik itu apa yang juga menjadi kelemahan bagi daerah kami. Dan tentu kami juga memikirkan peluang apa saja yang tepat untuk daerah kami. Dan pada akhirnya kami juga melihat apa pula yang menjadi tantangan di daerah kami. Nah, karena kami ini wakil daerah yang bukan dari partai politik, tentu kepentingan kami hanya semata-mata kepentingan daerah. Jadi bagaimana daerah ini maju, bagaimana daerah ini makmur, yang pada akhirnya itu semuanya tiada lain adalah untuk kepentingan rakyat. Dan saya tahu betul berkenaan dengan daerah pemilihan saya di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi saya merasa bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh kami di DPD RI yang non partai politik ini untuk bagaimana memajukan daerah. Prinsip bagi kami adalah tidak ada kepentingan politik apapun selain kepentingan daerah di dalam rangka untuk memajukan bangsa ini. Karena kami meyakini Mbak Silvi bahwa negara kesatuan Republik Indonesia Republik Indonesia ini akan maju, akan sejahtera adalah bermuara dari daerah. Jadi daerah inilah yang wajib untuk diperkuat. Kuatnya daerah, kuatnya negara kesatuan Republik Indonesia. Contoh kecil saja Mbak Silvi, misalnya tentang pertumbuhan ekonomi. Kita tidak akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sebagaimana yang kita harapkan. Kita tidak akan bisa memperoleh tahun emas pada tahun 2045 kalau kita tidak memajukan daerah. Nah, daerah ini siapa yang memajukan? Berikanlah kesempatan kepada daerah itu sendiri. Tetapi tetap dalam semangat dalam kaitan NKRI, dan selalu di dalam pembinaan, selalu di dalam pengawasan, selalu di dalam supervisi dari pemerintah pusat, presiden. Nah, presiden ini kan bukan beliau sendiri, beliau juga dibantu oleh para menteri. Nah, para menteri inilah yang membantu Bapak Presiden di dalam rangka untuk memajukan Indonesia. Nah, ini menteri ini pun tidak sendiri. Karena apa? Karena mereka bisa berkoordinasi dengan kepala daerah setempat. Jadi apa saja yang menjadi kebutuhan dasar, apa saja yang menjadi hal yang utama di daerah itu yang bisa ditonjolkan, dan kemudian juga misalnya daerah itu cocok untuk investasi, ya bantu daerah itu.
Pertama, dibantu di dalam rangka proses perizinannya, sehingga ada kepastian bagi para investor, dan juga diperhatikan kemanfaatannya bagi masyarakat di daerah itu. Jadi jangan sampai yang diperhatikan hanya investornya, tapi tidak memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar investasi itu. Dan kemudian juga tentu keamanan. Nah, keamanan ini kan bisa dikoordinasikan. Sehingga investasi-investasi yang di daerah itu dianggap sebagai sesuatu investasi yang penuh dengan kepastian, dan kemudian keamanannya terjaga, dan kemudian tidak ada pihak-pihak yang merasa berkuasa di daerah itu, tetapi ini adalah merupakan sesuatu istilahnya dalam tanda kutip tamu kita yang harus kita perhatikan agar dia bisa merasa nyaman berada di situ, dan kemudian tentu juga akan menarik tenaga kerja di sekitar itu. Ya jangan tenaga kerjanya dicari di tempat lain, kemudian lebih banyak dari daerah lain, tetapi akibatnya para pemuda yang ada di sekitar investasi itu hanya menjadi penonton. Ya, nah, biasanya kebanyakan gitu Pak Teras ya? Itu yang saya lihat saat ini. Ya karena memang betul ya Mbak Silvi, di daerah ini kan mungkin sumber daya manusianya kurang. Tetapi masalah sumber daya manusia ini kan akan bisa kita selesaikan kalau kita melakukan peningkatan pendidikan, peningkatan pembinaan, dan lain sebagainya. Sehingga mereka itu betul-betul dapat membantu investasi yang ada di daerah itu. Begitu Mbak Silvi. Ada yang berpendapat bahwa beberapa kebijakan pemerintah pusat masih sering tidak sesuai dengan kondisi daerah. Kalau menurut Pak Teras Narang, ini apakah karena daerahnya yang kurang koordinasi, daerah yang kurang gamblang dalam menjelaskan kondisi daerahnya masing-masing, ataukah pusat yang kurang terbuka, Pak Teras? Mungkin saja daerah kurang memahami kondisi daerahnya. Misalnya, kita berbicara yang sederhana saja mengenai masalah lumbung pangan. Kita setuju bahwa lumbung pangan atau swasembada pangan ini kita adalah merupakan program yang kita utamakan. Tetapi kalau kita berbicara masalah pangan, tentu kita harus lebih banyak konsultasi dengan daerah itu. Apakah tanahnya tersedia? Pertama. Kemudian tanah itu cocok untuk tanaman apa? Dan kemudian kalau memang cocok, maka perlu ada perhatian. Bagaimana untuk melakukan istilahnya mematangkan tanahnya, sehingga tanah itu betul-betul dapat disesuaikan sesuai dengan jenis pangan yang akan kita tanam di situ. Nah, hal-hal seperti ini perlu ada penelitian Mbak Silvi. Jadi bukan hanya ditunjuk dengan telunjuk tangan saja, oh daerah ini cocok untuk lumbung pangan, bukan. Kita harus meneliti betul mengenai masalah tanahnya, mengenai masalah irigasinya. Nah, masalah irigasi ini kan tidak sederhana, Mbak. Karena apa? Karena kalau berbicara masalah padi lah, Saro, maka kita harus memperhatikan betul saluran primernya, saluran sekundernya, saluran tersier, sampai dengan saluran kuarternya. Sehingga tanaman-tanaman yang kita harapkan itu betul-betul dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, ini semuanya adalah suatu pekerjaan bukan hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga bagi pemerintah daerah yang kita anggap tahu betul mengenai masalah kondisi tanah yang ada di sekitarnya. Dan yang juga tidak kalah penting adalah bahwa di daerah itu kan ada universitas-universitas, Mbak. Dan mereka juga adalah orang-orang yang memang tahu betul tentang masalah daerah. Ya ajaklah mereka untuk melakukan penelitian. Karena mungkin ada universitas pertaniannya, ada universitas perikanannya, dan lain sebagainya. Yang mereka memang punya tugas di dalam rangka untuk apa? Untuk mereka menjadi ahli di dalam bidang itu. Sehingga pada saat daerah itu ditentukan sebagai lahan untuk swasembada pangan atau swasembada energi, maka daerah itu betul-betul diketahui oleh masyarakat setempat, dan kemudian dibantu oleh pemerintahan setempat, dan kemudian programnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
dan pemerintah pusat selalu berkolaborasi, selalu bekerja sama, selalu bergotong royong dengan pemerintah daerah, gitu. Karena apa? Karena semangat gotong royong itu adalah menjadi bagian penting bagi keberhasilan di negara kita ini. Saya rasa itu, Pak Silvi. Iya, soal infrastruktur daerah nih ya Pak Tera Senarangnya, seperti misalnya jalan dan fasilitas publik lainnya, bagaimana hubungan dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama waktu itu Pak Teras juga pernah menjabat sebagai gubernur ya, karena kadang tuh Pak ya, misalnya ada pendengar yang kasih info jalan rusak gitu Pak Teras, kita hubungi pihak terkait itu pasti saja, oh ini jalan ini ikut jalan nasional, ikut jalan provinsi, kabupaten, kota gitu, jadi masih ada perbedaan itu yang kadang membuat jadi lama gitu, apalagi sampai ditindaklanjuti itu harus nyari dulu ini jalan apa gitu Pak Teras. Iya, betul Mbak Silvi, betul sekali apa yang Mbak Silvi katakan. Kalau di daerah itu terbagi Mbak, ada jalan nasional, itu tentu biayanya dari APBN, kemudian ada jalan provinsi, itu biayanya dari APBN provinsi, dan kemudian ada jalan kabupaten kota, dan itu dari APBD kabupaten kota, termasuk juga APBD provinsi tadi yang saya katakan untuk jalan provinsi. Dan kemudian kalau di tingkat desa, itu ada jalan desa, ada jalan kecamatan. Nah itu masing-masing tentu kalau jalan kecamatan itu masih tugas dari APBD kabupaten kota. Nah kalau melihat pada pembagian itu, tentu ada daerah-daerah yang tidak mampu Mbak, tidak mampu untuk membiayai. Karena jalan kita ini kan cukup panjang ya, dan negara kita ini kan negara yang cukup luas. Nah disinilah diperlukan kembali lagi kolaborasi. Jadi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sampai tingkat desa itu harus mampu untuk memetakan yang mana jalan-jalan yang memang menjadi prioritas, terutama Mbak Silvi adalah jalan-jalan yang dianggap bisa meningkatkan pendapatan dari negara kita, termasuk pula pendapatan asli daerah itu. Nah itu kenapa? Karena di daerah yang akan dihubungi oleh jalan itu adalah jalan-jalan produksi, baik itu bagi masyarakat untuk hasil buminya sehingga dapat lancar. Nah kalau itu dapat terlaksana dengan baik, ya kita istilahnya ya Mbak Silvi, saya selalu katakan tidak mungkinlah kita mau mencet langit. Paham ya maksud saya? Jadi cita-cita kita besar, tapi tidak mungkin kita bisa meraup semuanya. Nah, inilah semangat kolaborasi ini. Karena saya pernah melakukan suatu kolaborasi dengan pemerintah pusat. Ada satu jalan yang cukup panjang, dan kemudian jalan itu memang jalan provinsi. Tetapi saya akhirnya mengatakan kepada pemerintah pusat bahwa jalan ini memang betul jalan provinsi, tetapi menghubungkan dua provinsi. Sehingga kalau ini menghubungkan dua provinsi, maka ada kewajiban dari pemerintah pusat juga untuk membantu membiayai. Nah, sehingga ada pola kita tuh sharing bersama-sama. Jadi ada beberapa ruas yang dikerjakan oleh pemerintah pusat, dan ada beberapa jalan yang dibantu oleh pemerintah provinsi. Nah, pola-pola kolaborasi ini menurut hemat saya, ini juga perlu untuk dikoordinasikan oleh pemerintah pusat. Jadi kita harus beranilah menghindari adanya konflik of interest, Mbak. Jangan sampai kewenangan ini mengakibatkan terlantarnya jalan-jalan. Karena hanya berbuat, oh ini kewenangan provinsi, oh ini kewenangan pusat. Ya gara-gara kita hanya berebut untuk menyatakan itu kewenangan, tapi pada akhirnya kan jalan ini perlu kita perhatikan. Karena jalan ini sangat vital Mbak. Apalagi kalau misalnya perekonomian di daerah itu cukup pesat. Karena pengangkutan truk, karena rata-rata di daerah itu jalannya itu kelas 3 Mbak Silvi. Kalau kelas 3 itu biasanya maksimalnya itu pemuatannya itu hanya 8 sampai 10 ton. Nah sekarang ini rata-rata angkutan itu di atas 10 ton. Sehingga jalan ini menjadi tidak mampu untuk terbebani oleh kendaraan-kendaraan yang jenis-jenis besar itu. Nah inilah yang sering merontokkan jalan itu sehingga membuat jalan yang semestinya
bisa bertahan beberapa tahun, tetapi akibat dari muatan yang cukup besar dan kemudian lalu lintas kita juga cukup padat dan kemudian pembuatan jalannya pun tidak sebagaimana yang diharapkan karena mungkin adanya kekurangan material tertentu dan lain sebagainya, ya ini mengakibatkan jalan itu cepat rusak. Dan kalau udah cepat rusak, ya ini tidak diperbaiki setahun, ya udah pasti itu tidak akan bisa dijalani. Makanya itu yang sering dikatakan, yang sering dilakukan yaitu dengan menanam pohon pisang di tengah jalan. Karena apa? Karena lubangnya sudah cukup besar gitu loh Mbak Silvi. Nah prinsipnya berkenaan dengan masalah itu, ada kembali lagi bagaimana semangat kerjasama ini. Karena tidak akan mungkin kalau jalan pemerintah provinsi, kalau kita hanya tekankan untuk harus provinsi saja. Tapi bagaimana pola kolaborasi ini kita lakukan bersama. Atau sebaliknya, yang menjadi kewenangan dari daerah, tapi karena daerahnya tidak mampu dan lain sebagainya, sehingga menjadi terbengkalai pembangunan jalan. Apalagi di era sekarang ini kan kita lagi melakukan efisiensi nih, Mbak Silvi. Nah ini yang kami khawatirkan, terutama saya di PDRI, ini selalu menyampaikan kepada Pak Gubernur agar kita berhati-hati. Artinya semangat efisiensi ini tetap kita laksanakan, tetapi kita juga tetap memperhatikan hal-hal yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat, itu jangan sampai terabaikan. Jangan sampai gara-gara efisiensi ini, tugas dari pemerintahan daerah itu juga terikut efisien, tapi tidak efektif. Dan kemudian tidak berdampak positif bagi masyarakat yang ada di daerah itu. Demikian, Mbak Silvi. Ya, tanggapan dari sejumlah pendengar via WhatsApp ya, Pak Teras, ada Pak Kosrudin menyampaikan sentralistik atau otonomi daerah pada dasarnya tergantung pada para pimpinannya. Selama berpihak pada rakyat kami setuju saja. Yang terjadi saat ini adalah saling berebut proyek antara pusat dan daerah, pada akhirnya rakyat tetap menderita. Pak Effendi mengatakan otonomi sejauh ini yang ada di daerah kebijakan sudah baik, namun harus terpantau dan ada arahan dari pusat agar pembangunan atau program sesuai dengan harapan pusat. Pak Argo menyampaikan masih sangat kuat intervensi pusat dalam hal kewenangan daerah, hampir sama sekali tidak ada haknya untuk otonomi daerah. Silakan ditanggapi Pak Teras Narang. Iya, saya sependapat sekali dengan ketiga pandangan tadi, dan tentu pandangan dari Pak Effendi agar semua program itu terpantau dengan baik, dan kemudian Pak Argo tadi juga menyampaikan adanya penarikan kewenangan pusat. Tapi ya kembali saya katakan tadi, sekarang ini adalah negara kita ini kan negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi kewenangan kita ini, kewenangan pemerintah pusat harus mampu didistribusikan, didelegasikan dengan baik kepada pemerintah daerah. Saya berkeyakinan bahwa tidak ada kepala daerah yang tidak ingin daerahnya itu maju. Kalau sampai ada kepala daerah yang ingin daerahnya itu tidak maju, yaitu adalah kepala daerah yang melanggar sumpahnya. Karena sumpah dari kepala daerah salah satunya, di samping Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dia harus menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nah, saya berkeyakinan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sampai dengan tingkat pemerintahan desa, kalau dia mempunyai kepentingan yang sama untuk kemajuan daerah, dan apalagi tadi terpantau dengan baik, dan kemudian mengenai masalah kewenangan itu terdelegasikan, terdistribusikan dengan baik, dan kemudian dilakukan pengawasan dengan baik, saya setuju sekali dengan tiga pendapat yang tadi disampaikan oleh Mbak Silvi. Gitu Mbak. Prinsip setuju Mbak. Ya, Pak Teras, birokrasi yang lambat dan tidak efisien itu sering gitu ya menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah birokrasi selama ya masih belum ada sinkron gitu ya antara pusat dan daerah gitu, Pak Teras? Iya, di sini yang paling penting itu Mbak adalah kepastian kewenangan. Jadi begini, jadi kalau misalnya kewenangan ada di dinas A, kita tentukan 3 hari harus selesai,
dan kemudian di dinas lain pun juga seperti itu, dan kita konsisten dengan ketentuan itu, dan kemudian terjadi pengawasan yang baik, ya itu tidak akan terjadi. Tetapi yang problemanya kita di sini adalah, pertama, adanya pengawasan yang tidak konsisten. Bulan ini konsisten, tetapi bulan depan tidak konsisten. Nah, konsistensi ini, ini kan dari dulu kita mengenal adanya sistem dengan online system, dan kemudian kita mengenal juga pelayanan terpadu satu pintu. Yeah. Nah, ini semuanya kalau berjalan dengan baik, kemudian dilakukan pengawasan dengan baik, dan kemudian kalau ada terjadi hal-hal yang memperlambat terjadinya proses perizinan dan lain sebagainya ini, ya bisa kita tentu dengan punishment, mungkin dengan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan yang paling keras, pemberhentian. Nah, tindakan-tindakan pengawasan ini yang tidak pernah kita lakukan dengan konsisten. Peraturan menurut hemat saya sudah cukup banyak mengatur tentang masalah itu, tetapi pelaksanaan dari peraturan itulah yang menurut hemat saya belum dilaksanakan secara konsisten, belum dilaksanakan secara konsekuen, sehingga penegakan hukumnya hari ini hukumnya tegak dengan baik, tetapi besok hukumnya tidak ditegakkan dengan baik. Dan malahan ini mengabaikan tugas sebagai pelayan dari masyarakat. Nah, konsistensi di dalam rangka pengawasan, di dalam rangka terciptanya kepastian hukum, dan terciptanya adanya sesuatu jaminan bahwa perizinan itu berlangsung sesuai dengan ketentuan, saya rasa ini bisa kita lakukan. Jadi konsistensi yang diperlukan, Mbak Silvi. Iya, Pak Teras, bagaimana melihat peran sektor swasta ya dalam mendukung pembangunan daerah? Apakah ada kebijakan yang perlu didorong untuk meningkatkan tadi seperti di awal dijelaskan investasi dan juga partisipasi swasta di daerah? Kalau saya melihat ya Mbak Silvi, bagi swasta, bagi investor, pertama yang dia perlukan itu adalah keadilan. Keadilan di dalam rangka untuk mereka berinvestasi. Dan kemudian kedua, yang juga tidak kalah pentingnya adalah kepastian. Termasuk diantaranya adalah kepastian hukum. Dan kemudian yang tidak kalah penting lagi menurut hemat saya, yang ketiga adalah keamanan. Keamanan bagi mereka sehingga iklim investasi mereka itu tidak terganggu. Jadi keadilan diperlukan oleh mereka, kepastian juga diperlukan oleh mereka, keamanan juga diperlukan oleh mereka. Sehingga kita harapkan kalau keadilan, kepastian, dan kemanfaatan ini dan keamanan ini tercapai, akan memperoleh kemanfaatan, Mbak. Kemanfaatan bagi siapa? Kemanfaatan bagi pemerintah, kemanfaatan bagi investor, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, kemanfaatan bagi masyarakat ini banyak, terutama menyangkut masalah lapangan kerja. Dan kemudian tentu dengan adanya kepastian lapangan kerja, ini menjadi kepastian juga di dalam rangka untuk mereka memperoleh kepastian di dalam penghasilan. Dan juga tidak kalah penting adalah kepastian di dalam rangka untuk mereka meningkatkan sumber daya manusianya. Saya rasa kalau itu terjamin semuanya, adanya keadilan, adanya kepastian, adanya keamanan, penegakan hukum itu dilakukan dengan baik dan benar dan adil, maka akan membuka keinginan para investor untuk berinvestasi. Dan ini kita harapkan memperoleh kemanfaatan. Jadi investor memperoleh kemanfaatan keuntungan, dan kemudian pemerintah daerah pun dan pemerintah pusat ada kepastian berkenaan dengan masalah pajak dan lain sebagainya. Dan bagi masyarakat yang ada di daerah itu ada kemanfaatan karena mereka tenaga kerjanya mereka diperlukan di situ. Dan bagi masyarakat setempat pun yang berada di lingkungan investasi yang memperoleh keuntungan, karena mungkin mereka bisa mendirikan semacam warung di sekitar investasi itu. Dan kemudian juga kesehatan di situ terjamin, sekolah juga ada, dan lengkap lah ya. Jadi ini menjadi kemanfaatan bagi semua pihak.
Nah itu kalau kita harapkan. Jadi iklim yang seperti itu yang kita dambakan ke depan, Mbak Silvi. Baik, Pak Teras Narang, terima kasih banyak sudah bersama El Sinta sore ini, Pak Teras Narang ya. Terima kasih Mbak Silvi, salam sehat, salam sukses buat semuanya. Salam selamat Hari Otonomi Daerah. Semoga negara kita makin maju, makin sejahtera, dan makin makmur. Terima kasih. Selamat sore, Pak Teras Narang. Selamat sore Mbak Silvi. Demikian tadi anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah yang juga mantan Gubernur Kalimantan Tengah periode 2005-2010 dan 2010-2015 Agustin Teras Narang. El Sinta News and Talk.